Ya, pemirsa Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah kita lihat sedikit cuplikan bagaimana kemudian para pejuang COVID sudah mulai beraktivitas, bahkan menjadi lebih semangat lagi. Kita akan berikan suntikan semangat itu, langsung kita ajak Anda pemirsa berbincang dengan sejumlah narasumber kami. Ada Ari Ginanjar, founder dari ISQ sebagai juga salah satu motivator. Kemudian juga ada Ustadz Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah, dan juga telah bergabung bersama kami ada Ipang Wahid, pengusaha industri kreatif. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya Ya, semuanya. alhamdulillah. Harus bisa hadir bersama kami berarti dalam kondisi yang sehat, betul ya? Ya, Bapak-bapak, temanya hari ini adalah kan menumbuhkan kembali optimisme, berjuang di tengah pandemi. Mereka yang sudah terkena COVID pun pasti akan memiliki cara-cara tertentu ya, terutama untuk kembali beraktivitas, kembali normal, kembali menyongsong semangat di masa yang akan datang. Nah, sebelum ke Mas Ipang, saya mau ke Ustadz Syafi dulu ya. Berangkat dari pengalaman kemarin, Ustadz, sempat isolasi mandiri juga kan, sudah terkena gitu, sekitar 2 minggu kalau saya tidak salah. Kemudian akhirnya dinyatakan negatif, sembuh gitu. Nah, apa momentum dari Ustadz sendiri yang bisa dibagikan kepada kami bahwa ini adalah perjuangan bersama-sama gitu. Tidak hanya dibutuhkan 1 orang, 2 orang, tapi perjuangan bersama-sama, dan melihat aspek seperti apa sih Ustadz sehingga akhirnya bisa rasa optimisme itu akan terus tumbuh gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkomunikasi dan silaturahim dengan Bapak Ibu pemirsa TV One sekalian. Selamat ulang tahun juga yang ke-13. Terima kasih. Subhanallah, di ruangan yang sama inilah saya bernostalgia sekarang ini. Jadi pada awal Desember kemarin sampai pertengahan Desember, saya qadarullah dicoba Allah Subhanahu Wa Taala positif COVID. Dan saya isolasi mandiri di ruangan ini. Dapat rezeki. Jadi saat ini saya sedang berkunjung kembali ke rumah saya di Maroko dan interview dengan TV One. Jadi saya bernostalgia betul di ruangan isolasi mandiri ini. Alhamdulillah. Hikmah yang terbesar, jadi ketika kita dinyatakan positif, kita harus siap, kita harus ridho, dan kita harus tawakal. Dengan ridho ini bahwa apapun yang akan kita hadapin, kita insya Allah sudah menerima satu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sembuh, insya Allah ini merupakan satu kesempatan hidup yang kedua. Sementara jikalau kita tamat, kita akan mati syahid. Nah, dengan asumsi kita akan mati syahid seperti janji Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'un fa'ajabahu annahu azaban min Allah anzalahu lima yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Faman ja'alahu ta'un famakasa fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu ila ma atahu Allah. Kutiba lahu mislu ajri syahidin, rawahu Muslim. Kata Aisyah, saya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, di antaranya adalah wabah corona ini. Rasul menjawab itu adalah azab dari Allah kepada yang dikehendakinya. Tetapi bisa jadi itu satu rahmat bagi kaum muslimin. Barang siapa berdiam diri di rumah. Jadi Rasul itu ternyata sudah mengatakan dengan kata yang sangat tajam, berdiam diri, yaitu lockdown atau isolasi gitu loh. Kemudian dia sabar dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau dia wafat, maka seperti orang yang mati syahid. Jadi bagi saudara-saudara kami yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan corona positif, jangan khawatir. Insya Allah jikalau kita lagi dicoba ini, kalau kita sehat, insya Allah ini ada satu kesempatan yang kedua untuk beraktivitas kembali. Tetapi jikalau kita meninggal sekalipun, insya Allah ini adalah mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, yang kita harus tinggikan itu adalah satu harapan. Bahwa Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada keluarga kita. Nah, ketika harapan ini kuat, ketika ridho itu muncul, ketika tawakal itu muncul, itu akan meningkatkan imun. Kita gembira, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ada satu yang luar biasa. Maka imunitas inilah yang akan menjadikan satu obat yang sangat luar biasa.
trik saya dan strategi saya selama isolasi mandiri ini biasanya kan kurang lebih 2 minggu, katakanlah 14 atau 15 hari. Nah selama 2 minggu itu saya mengambil Al-Quran, kemudian saya paksakan 1 hari 2 juz gitu loh. Jadi pas nanti itu 15 hari, jadi 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Kalau berat baca teks Arabiknya, baca terjemahnya. Nah dengan kita disibukkan dengan Al-Quran 2 juz 1 hari, atau 30 juz selama 2 minggu, maka kita akan lupa dengan penyakit. Dan kita berdialog terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ akan ketemu doa-doa Nabi Yunus, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Ayub, orang-orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berat dari kita. Yeah. Nah dengan seperti itu akan muncul bahwa cobaan yang saya terima ini tidak sebanding dengan cobaan-cobaan para anbiya dan para nabi. Ustadz. Nah kemudian kita banyak berzikir, banyak membaca Asmaul Husna, ya Qawiyu, ya Matin, ya Aziz, ya Jabbar, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha kokoh, Tuhan yang maha luas, Tuhan yang maha sabar, Tuhan yang maha memberi maaf. Itu akan menumbuhkan sugesti yang sangat luar biasa kepada kita untuk bangkit. Ustadz. Itulah mungkin beberapa strategi yang diambil waktu itu. Ustadz, jadi memang yang bisa kita petik memang menumbuhkan harapan paling tidak dengan selalu berpikir positif karena tidak ada hal yang bisa kita rubah dengan berpikir negatif gitu. Kita akan coba tanya juga dengan Pak Ari. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Maria. Tadi kita sudah dengar paling tidak kisah dan juga bagaimana kemudian Ustadz bisa bangkit lagi menghadapi pengalaman yang cukup menarik lah beberapa waktu lalu selama 2 minggu. Pak Ari kan juga sempat merasakan juga ya kemarin ya? Luar biasa. Ya tentu. Ya yang saya lakukan adalah saya ikuti nasihatnya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu berkata bahwa kepanikan adalah awal dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Artinya, saya harus menjaga pikiran saya tetap tenang. Saya ingat apa yang diceritakan oleh Ibnu Sina ketika dia melakukan uji coba. Jadi ada 2 ekor kambing dan 1 ekor serigala. Kambing yang pertama bisa melihat serigala, kambing yang kedua tidak melihat serigala. Beberapa minggu kemudian, Mbak Maria, Mas Bayu, kambing yang tidak melihat serigala tetap hidup, yang melihat serigala mati meskipun tidak diterkam. Artinya benar bahwa pikiran itu adalah kunci dari kesembuhan, dan itu sangat mempengaruhi secara fisiologi. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya menjaga pikiran agar tetap tenang. Tapi kan untuk menjaga pikiran itu tidak mudah, Pak Ari. Ya, saya harus lakukan 3 hal, yaitu gerak, kata, fokus. Jadi ketika saya fokuskan, saya tidak mau memindahkan kepada hal-hal yang buruk. Jadi saya melihat fokus kepada hal-hal yang kebaikan. Saya pelan-pelan, saya pindahkan pikiran saya, perasaan saya pada alam semesta, kepada air, kepada gunung, kejadian bersama dengan keluarga yang indah, saya pindahkan. Dan kemudian saya tidak menonton hal-hal yang negatif. Bahkan juga hal-hal yang membuat saya takut. Film-film negatif aja saya nggak mau nonton. Kemudian hal-hal yang menakutkan saya nggak mau tonton. Saya hanya memilih hal yang membuat saya tenang. Dan kemudian ketika pindah pikiran, saya pindahkan lagi pikiran positif. Dan kemudian puncaknya adalah ketika saya fokus kepada tulisan Allah, saya letakkan itu di kamar saya, dan tulisan Nabi Muhammad SAW, saya pasang di situ, dan saya fokus saja ke situ. Sehingga saya lupa bahwa saya sakit, saya lupa apa yang saya miliki, yang saya ingat hanya satu saja Allah. Nah pada saat itulah saya merasa gelombang otak saya yang tadinya gelombangnya beta, yaitu pikiran logika, kemudian menganalisa, akhirnya pindah ke gelombang yang disebut dengan gamma, ketakutan khawatir, pindah ke gelombang alfa, jadi 7 hingga 14 Hz. Nah pada saat itulah suasana berubah menjadi sejuk dan dingin. Di situ saya merasa bisa
bicara, kemudian memohon ampun, tobatan nasuha, dan saya mensyukuri hal-hal yang selama ini saya tidak syukuri. Believe it or not, gelombang otak saya dan juga suhu udara, suhu saya yang tadinya 40 turun ke 39, turun ke 38, sampai hari ini 35 derajat Celcius. Luar biasa. Hingga hari ini di hari ke-12. Nah pada saat itu selesai, saya harus segera berwudu. Takutnya nanti kelewatan malah out gitu. Karena terlalu lucu malah meninggal. Ya. Pak Ari, itu tentunya memberikan semangat juga bagi teman-teman kita yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Tapi kemudian kalau kita lihat secara general begitu ya, masyarakat luas saat ini sudah begitu jenuh. Kurang lebih hampir 1 tahun menghadapi pandemi, kemudian ekonomi pastinya terpapar, kemudian juga berbagai sektor juga terpapar. Apa kemudian yang bisa diberikan kepada masyarakat sekarang untuk dapat melewati hari-hari ke depan ini dengan cukup semangat? Yang pertama adalah terima bahwa suasana sudah berubah. Jangan lagi berpikir kembali ke masa lalu. Sekarang sudah suasana pandemi. Sekarang suasananya sudah digital. Ekonomi, perdagangan, bisnis sudah berubah. Terima perubahan itu. Rangkul itu COVID-19. Rangkul itu artinya rangkul kejadian, rangkul kenyataan, jangan lagi melihat ke belakang, maju ke depan, kemudian ambil langkah-langkah terobosan yang belum pernah kita buat. Langkah-langkah terobosan ini ya? Iya, langkah terobosan. Saya bahkan ketika di zaman COVID ini, saya bikin 3 perusahaan baru yang sesuai dengan bidangnya. Gitu. Tapi saat yang bersamaan, saya juga kehilangan banyak hal. Tapi saya pindah. Dan saya tidak mau fokus kepada apa yang hilang, tapi saya apresiasi atas apa yang terjadi. Saya tidak lagi fokus bahwa sekarang harus di luar, tapi saya menikmati bahwa saya bisa di rumah. Saya tidak lagi fokus kepada bisnis yang tidak bisa lagi saya kendalikan, tapi saya fokus kepada harapan. Jadi pikiran jangan fokus kepada apa yang tidak bisa dilakukan, tapi fokuslah apa yang bisa kita lakukan. Saya percaya kalau masyarakat seperti itu, ekonomi akan bangkit lagi. Tapi yang kedua, jangan anggap remeh COVID, itu aja. Bohong itu yang mengatakan, ya COVID nanti OTG, nggak terasa. Belum ngerasain soalnya Pak ya? Pedih, pokoknya COVID tidak seindah yang dibayangkan. Jangan anggap memang nggak indah, Pak Ari. Saya sih belum dengar. Ya banyak orang mengatakan COVID itu enak ya, nanti nggak bisa cium, nggak bisa makan, badan jadi langsing. Tidak, Anda akan tidak seperti itu. Saya dulu nganggap remeh juga, begitu kena, Masya Allah. Ini ketemu Mike Tyson namanya. Saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Ari tadi, terobosan dan juga bisnis baru. Mungkin itu yang diaplikasikan oleh narasumber kita, Mas Ipang ya, dengan bisnis hidroponiknya sekarang. Skalanya sudah lumayan nih, udah bisa memberdayakan bahkan ke anak-anak muda. Kita akan bercerita lagi dengan Mas Ipang, share lagi pengalamannya Mas Ipang, tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.